Halo Sobat Arsitek, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi seputar ilmu-ilmu arsitektur. Kembali lagi kita di channel Jagonya Arsitek. Untuk kali ini kita berada di lokasi proyek di daerah Kabupaten Goa, tepatnya di Palangga. Nah ini sebuah proyek rumah pribadi. Ya, ini rumah lantai 2 tentunya. Oke, untuk ini kita bisa masuk ke dalam. Nah, mungkin kita bahas di depan dulu, yang bagian pagar sebelah ini masih sama dikerja. Oh ya, boleh juga. Nanti kita habis pagar baru kita ke dalam. Ya, ini untuk sementara pemasangan pagar. Ada pengerjaan gapura dan pintu, kemudian untuk dinding-dinding pagar. Ya. Jadi ini sementara yang dikerjakan, nantilah bisa kita review lagi nanti kalau untuk selanjutnya ketika selesai pengerjaan pagarnya. Iya. Jadi pagarnya itu keliling, ya. Bentuk L. Ini bisa kita lihat masih dalam tahap proses pengerjaan semua. Iya. Iya. Oke. Begini Pak Budi, ini kan terlihat ada benang ini. Ini fungsinya untuk apa? Oh iya, benang seperti itu. Nah, ini dinding pagar yang bagian depan ini sengaja kita tinggikan karena jarak antara rumah dengan pagar kebetulan agak dekat, jadi untuk mengurangi pandangan apa yang dilakukan oleh pemilik rumah di bagian dalam, jadi kita agak tinggikan setinggi batas ketinggian orang, gitu. Terus mungkin ini untuk list profil ya? Ya, ini yang sementara dikerja ini ada pemasangan bata sedikit itu secara vertikal, itu model list pengerjaannya, list untuk model pagarnya. Nanti dia berupa list modelnya random, jadi ada yang agak kecil, ada yang agak lebar. Itu lebarnya itu sekitar 30 cm, ada yang 10 cm gitu. Jadi dia modelnya ada yang keluar, ada yang ke dalam gitu. Ini kan saya lihat bentuknya agak lain nih, bentuk anunya. Iya, bentuk pagarnya agak lain. Kira-kira begini, orang kan pasti berpikir kalau model seperti ini Pak, bagaimana untuk bentukan pintu nanti, pintu pagarnya di depan nanti? Kalau untuk pintu kira-kira bagaimana? Ini kan agak miring ini ya, agak berbeda situasinya. Jadi untuk nanti bukan pagar itu dia pakai model railing, dia pintu dorong. Jadi nanti bukannya dia agak ke sini, ke area ini. Oh, ke area nanti itu. Ketika terbuka, iya. Berarti dia dorong ya Pak? Iya, sliding. Oh, sliding. Oh. Iya. Oke. Terus untuk yang area sini, ini sengaja kita pasangnya agak pagarnya nanti agak dia cuma kisi-kisi. Itu di sebelah sana juga kita pasang kisi-kisi, bukan dinding permanen karena posisi sini adalah pembelokan. Iya. Jadi artinya nanti kalau misalnya pada malam hari ataupun dalam kondisi misalnya agak gelap, itu agak jelas kendaraan kalau arah dari dalam sana misalnya ada cahaya atau bisa kelihatan lah sebelum ada pertemuan di pembelokan ini. Oh iya, betul ya, betul. Bukan ditutup secara permanen misalnya tembok full. Iya, betul. Kalau dibuat terbuka seperti ini kan ketika orang mau ke sini kan dia bisa lihat. Bisa lihat, betul. Nah, ada kendaraan dari sana. Benar. Oh iya. Gitu. Oke, siap. Kita bersama masuk ke dalam. Iya. Bergeser dulu ke dalam. Kita lanjut di dalam. Ini saya lihat ada kanopi ya. Iya, itu. Ini pernah begini Pak, saya mungkin baru tanya juga, apa tidak jadi rawan ini kalau kanopi terlalu lebar begini? Ini kan bisa kemungkinan ada keretakan kalau sudah seperti ini. Bagaimana kira-kira untuk antisipasi seperti itu? Sebenarnya tidak masalah sih kalaupun lebar, karena ini juga lebarnya masih standar. Ya. Ukurannya 80 cm. Ya. Nah, itu fungsinya sedikit untuk pelindung ketika pada saat hujan misalnya mau buka pintu, itu sedikit sebagai peneduh. Iya. Jadi itu kan secara fungsi. Bagaimana antisipasi yang sampai terjadi keretakan dan itu bisa terjadi patahan nanti di tengah-tengah begitu. Kalau untuk dari segi struktur ini kan masih dalam kondisi jarak yang normal. Iya. Masih jarak 4 meter. Itu masih jarak standar. Oh gitu ya. Iya. Kemudian untuk strukturnya itu sudah dipersiapkan dengan pembesian yang untuk menjaga kekuatannya. Jadi kita bukan cuma pembesian pelat yang ini saja, tetap ada pembesian baloknya di dalam. Oh iya. Gitu. Jadi yang pakai ikatan pakai behel itu, ya gitu. Jadi mungkin pemirsa perlu tahu. Jadi kata Pak Budi, ini katanya aman ya? Iya. Kalau udah seperti ini. Aman, ya. Oh aman. Aman. Masih jarak jangkauan yang aman. Iya. Oke. Ini terus ini area carport.
garasi. Jadi connect antara carport dengan garasi itu yang ada tertutup di dalam. Ini untuk yang area luar saja, area sini. Nah, untuk ukuran ini ukuran standar mobil lah kita pakai. Beda dengan yang di dalam. Di dalam itu ada carport. Ini bisa masuk. Ini dia dorong. Ya, ini kebetulan pintunya juga lingkaran kita setengah, Pak, ya? desain pakai pintu sliding. Sliding. Dia model lingkaran setengah. Ya, jadi ini modelnya sliding, dorongnya keluar. Iya. Oh. Dorongnya keluar. Nah, ini istilahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan ruangnya. Jadi biasanya mungkin kalau pakai lipat itu kan menyisakan ruang di sisi samping. Jadi begini, perlu pemirsa tahu, seumpama untuk garasi dan carportnya mungkin agak sempit, bisa menggunakan pola seperti ini. Jadi dia tidak memakan ruang. Iya. Jadi kita pakai pola lingkaran setengah kalau menurut saya. Iya. Jadi tetap semua ruang ini tetap bisa difungsikan secara utuh. Betul. Kalau model lipat kan dia mengambil ruang biasanya. Iya. Jadi begitu. Oke. Nah, ini untuk area carport. Ya, ini carport. Garasi. Ya, garasi. Garasi, ya. Garasi. Nah. Yang menarik Pak Budi, saya lihat anunya, plafonnya. Ya. Ini saya lihat agak bagus juga. Ini materialnya dari apa nih? Ini untuk plafon dari PVC. PVC? Bahannya plafon PVC. Nah, itu sudah umum dipakai dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat sendiri. Nah, kemudian ditambahkan dengan lampu LED. Ya, di setiap ini. Nah, untuk struktur area ini sebenarnya fungsi ruangnya di atas itu adalah area musola sebenarnya. Jadi ini adalah lantai mesanin, bahasanya lantai mesanin. Ini strukturnya pakai rangka hollow. Oh, hollow. Hollow. Oh, jadi ini bukan dak? Ini bukan struktur beton, bukan. Oh, bukan. Ya. Oh, iya. Jadi ini pakai rangka hollow dibuat, kemudian di finish lantainya itu pakai multiplex. Kemudian nantilah kita coba cek di lantai musolanya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin pemirsa minta maaf juga ini mungkin ruangannya masih agak aneh nih. Ini karena areanya masih tahap penuh dengan pekerjaan. material. Jadi ini masih banyak nih material dari itu kan alat bahan apa semua. Iya, betul. Oke, kita ke lanjut. area depan. Let's go. Nah, ini kita ini area teras. Iya. Ini terasnya. Ini pemirsa ini masih sementara dikerjakan anunya. Plasterannya. Jadi ini mungkin rencana untuk taman ya Pak Budi? Ya, ini area sini nanti untuk taman-taman. Di area sini juga. Iya. Untuk area itu adalah sumur. Nah, jadi sumur nanti, bornya itu? Ya, itu sumur bor. Perencanaan sebagai air cadangan. Meskipun ada air PDA yang mesti sebenarnya. Iya. Ini bagaimana? Ini nanti polos aja atau bagaimana? Ini polos saja nanti. Oh, polos aja. Iya. Oke. Siap. Kita masuk ke dalam. Ya, ini kita jumpai untuk area pintu utama ada 2 daun, bahannya dari kusen pintu kayu. Kuat ini pintu. Ya. Ini kayunya pakai kayu bayam. Oh, bayam ya? Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke dalam. Iya. Yang di dalam ini yang menarik ini menurut saya. Iya. Bukan lumayan, sangat keren kalau menurutku. Iya, satu tambahan juga ini. Oh, ini untuk pintunya itu handle-nya ya sudah lumayan modern lah. Sudah pakai yang pakai sidik jari sama pakai keloknya. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka pintu kecuali si pemilik rumah. Kalau ini safety betul ya? Betul. Jadi bisa kita lihat. Ini saya tidak bisa buka karena saya bukan pemilik. Karena ini namanya pintu anti maling. Iya. Ini artinya teknologi sudah masuk, sudah berkembang di handle. Ya. Pemirsa, ini kebetulan beliau. Kebetulan Pak Haji ini pemilik owner rumah ini. Itu. Nah, ini sudah termasuk juga sudah ada pekerjaan interior. Nah, kita ada backdrop untuk area ruang tamu. Bisa dilihat ada lampunya yang bisa kita nyalakan. Oh, ada lampu ini list juga. Ya. Oh, iya.
lampu selingnya, plafonnya. Oh iya. Jadi ini ada permintaan lampu juga ya Pak Budi ya? Iya. Ini pemanis ruangan. Pemanis ruangan. Iya. Dan pilihan lampunya pakai lampu dengan warna warm white atau kuning. Iya. Ini kita matikan lagi. Ya. Lanjut di sisi sini ini ada Partisi lemari. Nah, kemudian ini Coba posisinya di bawah tangga. Ini ada tangganya. Void. Dan ini areanya ke atas itu sampai di plafon lantai 2. Jadi void sampai ke atas. Iya. Oke. Terus Lanjut, di sini ada berapa kamar di bawah? Ada 2 ya? Nah, kalau untuk kamar di sini terdapat 2 kamar untuk lantai 1. Iya. Nah, lantai 1 itu ada 2 kamar. Ini kamar pertama. Ini kurang lebih ukurannya 4x4. Ini 4x4. Iya. Ini kamar apa ini di sini? Ini kamar utama sama. Oh, kamar utama ini? Iya. Kalau untuk luasan kamar sebenarnya sama semua 4x4. Oh iya. Tergantung dari fungsinya nanti ruangannya untuk difungsikan Oh ini sebagai apa. ya, kamar Ya. mandi dalamnya. Kalau ini fungsi kamar utama, dijadikan kamar utama oleh pemilik. Nah, ini untuk ya, Oh, dia pakai anu. ini Kami sebelum kamar lihat mandi. dia pakai Ya. air dingin ini. Ya, Air panas dingin ya. Ya, jadi kamar mandinya itu sudah dilengkapi dengan pemanas air. Iya. Ya, water heater. Lengkap dengan segala jenis aksesorisnya, pakai shower, hand shower, head shower, klosetnya, kloset duduk. Kemudian untuk finishing dindingnya, di finish dinding pakai granit Ukuran sampai di plafon, setinggi plafon. Ukuran Jadi, berapa nih? Ukurannya 30 kali 60. 60. Iya. Yes. Memang kalau menurut Pak Budi, kalau dinding keramik di WC sendiri itu bagusnya bagaimana? Apakah setengah atau full atau bagaimana? Kan mungkin kan bisa bingung juga pada saat dia pemasangan dinding keramiknya. Apakah sebaiknya ada diberikan standar ukuran kah atau sebaiknya full? Kalau kita lihat di sini kan dia full sampai ke atas untuk dinding keramiknya. Bagaimana kalau Pak Budi mungkin berikan saran ke pemirsa ini? Kalau saran saya sih untuk pemasangan dinding keramik itu atau dinding keramik atau dinding granit lah yang tergantung dari bahannya itu saran saya setinggi minimal lah kurang lebih setinggi orang atau setinggi standar 160 ya? Itu amannya. Artinya untuk mengurangi kalau ketika mandi ada percikan air, nah itu kena ke dinding. Nah, kalau untuk pemasangan sampai ke atas, sampai di plafon, itu sebenarnya lebih rapi kelihatannya karena lebih bersih dilihat. Tidak perlu pengecatan lagi dinding, atau gimana. Itu. Nah, untuk pintunya sendiri nih, ini pintu apa ini? Aluminium. Ya, kombinasi pakai kaca. Nah, ini juga banyak mungkin pemirsa termasuk terkait pemilihan pintu untuk WC kan biasa kan pintu-pintu yang cepat rusak. Iya. Nah, jadi kalau Pak Budi sendiri memberikan saran sebaiknya menggunakan pintu bahan apa untuk WC sendiri? Paling umum itu kan dipakai aluminium atau PVC atau UPVC. Ya. Nah, kalau untuk di sini karena juga sesuai dengan selera owner, ini pakai aluminium. Aluminium ya? Kombinasinya dengan kaca. Kaca ribbon ya? Iya. Enggak, ini kaca bening cuma dikasih sunblast. Sunblast. Iya. Oh iya. Oke. Iya. Siap. Let's go. Lanjut lagi. Ya. Kita ke kamar kedua. Kamar kedua. Ini ukuran berapa kamar? Ini kedua? sama. Sama juga? Iya, 4x4. Oh. Ya. Oh, sama ya? Ya. Cuma bedanya pemirsa di sini tidak ada kamar mandinya. Oh, ada juga. Oh, sorry. Jadi maaf, saya baru lihat ini anunya. Oh, jadi dia mirroring ya? Ya, jadi di sini semua kamar itu ada kamar mandinya. Oh, iya. Jadi kamar mandinya ukurannya sama ya? Ukurannya sama. Oh iya. Ukurannya sama. Ini mirroring pemirsa anunya. Jadi jadi yang kamar tadi yang sebelah kanan tadi di sebelah sisi gear, ini yang agak bagian dalam. Modelnya sama juga. Cuma di sini kan dia pakai untuk pencahayaannya dia pakai apa nih? Pakai glass block. Iya. Perbedaannya hanya ini tidak menggunakan water heater. Iya. Saja. Oh, itu aja bedanya. Yang pakai water heater hanya di kamar utama. Oh, iya. Ya, itu untuk pencahayaan dari sebelah, dari luar itu pakai glass block. Dan dilengkapi dengan ini
exhaust fan. Exhaust fan. Ya. Iya, iya. Oh iya. Iya, iya. Oke. Salat ini Iya. yang saya senang di rumah ini, dia senang dengan permainan Ali, Pak ya. Ya. Lampu. Ini Jadi semua lampu saja dibuat yang satu hal yang menarik karena untuk setiap kamar itu pemilihan lampunya itu berbeda-beda. ya itulah makanya. Sesuai dari selera. Betul. Ini kita coba nyalakan. Ini ada lampu Ah, LED-nya juga. mungkin begini Pak Budi. Ini kan di sini saya lihat ada permainan warna untuk dindingnya. Ya. Ada tidak saran untuk Pak Budi untuk di sini kan saya lihat warna di belakang kamar itu berbeda dengan yang lain. Apakah memang sebaiknya seperti ini tuh bagaimana menurut Pak Budi untuk Iya. pemilihan warna cat dinding khusus kamar? Ya, kalau untuk dari saran saya sih sebenarnya lebih umum kita pakai perbedaan warna di belakang tempat tidur. Oh gitu ya? Iya, itu supaya kesannya gimana ya? Terasa bahwa dalam ruangan ini tidak monoton, Iya. hanya satu warna. Iya betul. Kemudian warna juga yang digunakan itu warna-warna yang lembut. Artinya Lembut. meskipun warna putih, tapi bukan putih kayak putih bersih, putih yang bright white itu bukan. Iya, iya. Jadi kita pakai putih-putih tulang. Kalau seumpama dia mau menggunakan wallpaper bagaimana? Apa seperti itu juga rumusnya atau bagaimana? Ini kan kita berbicara cat ini. Kalau wallpaper sendiri bagaimana? Kan biasa aja pemirsa dia menggunakan Iya. material wallpaper untuk dindingnya. Apakah Sebenarnya polanya sama juga dengan kombinasi di belakang kamarnya itu berbeda dengan yang keliling? ya untuk saat ini kan sebenarnya tergantung dari selera. Selera ya? Ya, selera juga. Ada terkadang kalau sudah pakai cat perbedaan warna sudah kelihatan ini sudah enak. Nah, Iya. kalaupun misalnya pakai wallpaper, Hah? biasanya pakai wallpaper polos atau yang Polos. motif-motif, itu Iya. juga tergantung dari selera dari pemilik rumah sendiri. Iya, iya. Atau kalau misalnya pakai Di belakang. backdrop, Berbeda. iya pakai list backdrop di belakangnya itu juga tergantung dari selera sebenarnya. Oh iya, iya. Iya. Oke, ini kita matikan. Ya. Oke. Nah, untuk pintunya ini semua pintu kayu. Kayu apa nih, Kayu Pak? bayam semua. Oh bayam ya? Nah, ya. Ini kebetulan aslinya sebenarnya ini adalah kayu bayam recycle. Oh Recycle itu artinya kayu bekas yang diolah ulang. Artinya mungkin dari kayu-kayu Oh, iya, iya. lama itu diolah lagi kembali jadi pintu. Jadi pemirsa seumpama masih punya material bekas tapi dia dari bahan yang kuat, sebaiknya jangan dibuang. Ya. Karena ternyata masih bisa digunakan ya Pak ya? Ini Nah, tetap buktinya ini. pesan di tukang kusen juga Tetap, sebenarnya. iya. Tapi permintaannya di tukang itu kebetulan kerjakan juga pintu dari kayu yang recycle. Recycle. Nah itu Oh. jadi kita pakainya yang ini. Karena artinya kalau recycle artinya tingkat kekeringan kayunya itu kan berbeda karena sudah lama usianya. Tapi Jadi lebih kering. secara harga bagaimana Pak? Apa dia lebih murah atau bagaimana? Ya lebih atas sedikit lah. Oh, tiga. Iya, Iya, wow. karena kalau Ternyata dari- di mahal. Iya, artinya tingkat kualitas kayunya kan pasti berbeda dengan kayu bayam, artinya masih baru diolah gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Kita bergeser lagi. Ini pakai lampu apa nih? Ini pakai LED semua. LED ya? Iya, macam-macam lah modelnya sesuai selera. Nah ini saya menarik juga ini di bawah tangga ini. Jadi pemirsa bisa lihat di bawah tangganya ini betul-betul dia fungsikan menjadi. Jadi dibuat kabinet di bawah tangga untuk penyimpanan Iya. barang-barang. Iya betul. Untuk penyimpanan barang-barang. Coba bisa di. Ini kita bisa buka. Tapi ini belum di. Iya, masih ada sedikit finishingnya Finishing. untuk pekerjaan interior. Ini bisa difungsikan sebagai tempat apa ya? Ya, barang-barang Barang-barang. multifungsi. Iya. Nah sampai ini juga masih ada juga. Iya. Itu bisa sepatu, bisa Sepatu, betul. alat-alat kunci-kunci dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bagus juga anunya nih. Apalagi nih railing tangganya. Ini pakai kaca tempered ya? Ini untuk tangganya ya agak berbelok-belok ya, karena dikondisikan ada ruang yang harus kita penuhi untuk akses tangga. Nah, kemudian untuk tangga finishingnya pakai granit ukuran 120.
Oh, 120 kali. Iya, jadi tidak ada sambungan. Oh iya, betul juga. Nah, Terus ini dia aluminium, Pak ya? ini railingnya pakai stainless. Oh, stainless. Ya, ini stainless. Stainless, oh ya, sorry. Terus pakai Kaca temper. kaca temper 10 mili. Kalau pemirsa mau railingnya agak mewah ya seperti ini. Dia kelihatan mewah anunya, tampilannya. Iya. Karena gabungan stainless dan kaca tempered. Iya. Nah, ini juga lampunya agak berbeda lagi. Jadi saya lihat ini lebih apa ya? Iya, ini Kombinasi kristal. lampu ini. Iya. Tidak ada Tidak ada lampu yang sama. Oke. Nah, untuk ini dinding, Oh ya, dinding. sudah di finish pakai backdrop, pakai kisi-kisi. Ini terbuat Iya, dari kisi-kisi. multiplex finish APL. Nah, untuk area sini pasangan untuk saklar-saklarnya. Jadi untuk kasih lampu semua di sini. Ya. Oke. Nah, Saat yang menarik di rumah ini, ternyata rumah ini masih bersambung dengan rumah lamanya. Saya pun agak kaget. Pemirsa, tadi pun saya agak kaget. Ternyata ini masih langsung bersambung dengan bangunan rumah lamanya sendiri. Iya, betul. Jadi rumah ini sebenarnya tidak memiliki dapur. Oh iya. Karena dapurnya itu ada di rumah lama. Gitu. Tapi memang dari existing ini modelnya seperti ini, Pembeli atau bagaimana? Kalau Yang existing ini? existing ini rumah lama begini. Yang begini? Iya. Oh. Jadi ketika waktu didesain itu kita sudah posisikan, oh ini untuk connectingnya, area connecting rumah lama dengan rumah yang baru ini di sini. Jadi udah langsung area kamar, ruang tamu, ruang keluarga, dapur kenanya pas. Tapi memang saya lihat anunya masih berbeda elevasi. Iya memang. Ya. Jadi antara rumah lama dengan rumah yang ini selisihnya baru berapa? ini itu space-nya kurang lebih 60 cm. 60 ya? Iya, Kalau karena nggak ini kan salah. 30 mungkin turunnya. Iya. Karena untuk carport sendiri itu di luar itu selisih 40 cm. Di antara jalan itu aman lah. Tapi di sini ya, tidak pernah terjadi banjir. Ya, alhamdulillah tidak pernah dari Belum ya, Pak, ya? penyampaian order sendiri belum pernah terjadi banjir ya. Masih aman dari banjir. Gitu. Nah, untuk ini di sini nanti ada pemasangan apa? Kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Ya, Oh. kisi-kisi. Ya. Oke, kita naik ke atas. Kita lanjut ke atas. Ini kita ke apa nih? Ini Di kita sebelah ke atas. kanan ini ada musola. Ya, untuk di sini pas di bordes pertama itu ada lantai mesanin. Ya, misalnya. Oh, ini seperti yang dijelaskan tadi. Ya, ini lantai mesanin di sebelah sisi kanan tangga itu. Ya. Ini fungsinya sebagai musola. Oh, musola ya. Ya, ini nih strukturnya pakai rangka hollow, kemudian ditutup pakai multiplex 18 mili, kemudian di finish pakai vinil. Ini. Ya, ini area ruang musola. Ya, ya. Ini tinggi berapa nih dari? Ini ketinggiannya 2 meter 2,5. Ya, bersihnya 2,5. Nah, kemudian ini ada railing. Jadi ini terbuka dari bawah dari garasi Iya. ke lantai mesanin. Hanya Kalau diberi- hujan Pak ini, apakah tidak terjadi rembesan nanti kalau hujan? Ini kan Ah, saya lihat kalau ada ini lubang-lubang. ada pemasangan laser cutting. Iya. Itu kalau untuk aman dari air itu aman karena di atas sana itu masih lantai top floornya itu masih keluar jauh. Masih keluar. Iya. Oh, jadi Keluar masih jauh. aman ya? Iya, masih aman. Sangat jauh ke depan itu sekitar 2 meteran Iya. dari atas. Mungkin Iya. bisa kita lihat anunya nih. Saya lihat ini. Jadi ini Ini kan permainan ada dua lampu. permainan arah. Yang pertama Lampu arahnya sorot. ke sorotnya ke sini. Iya. Terus yang satunya arahnya keluar itu kenapa Iya. dibuat seperti itu? Ya untuk permainan lampu aja. Oh, Untuk varian. saya kira, saya pikirnya ada tujuan tertentu. Iya. Mungkin bisa dites anunya supaya pemirsa lihat Bisa. bagaimana. Nanti anunya. kita coba tes. Saya juga penasaran juga pemirsa. Ini bagaimana ini? Oh begitu ya. Oh Ya. iya. Jadi supaya ada sorotan ke area las cuttingnya, kemudian nyorot ke dalam ruangan juga. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti ini jadinya pemirsa. Iya. Namanya lampu sorotnya. Terus kita sediakan juga tetap pakai pintu. Ya.
Untuk sliding ada aluminium. Nah, ini nantinya dipasangi ini sunblast juga. Ini kisah dari saya Pak Budi. Ini kenapa nggak dibuat full ya? Untuk anunya, kan dia agak mempengaruhi estetika. Itu bagaimana menurut Pak Budi ini? Sedikit untuk Kan penghawaan. ada ketika- celah, ada sedikit celah di atas. sedikit penghawaan lah untuk ketika ditutup. Jadi sirkulasi udara dari tetap ada. luar sini, dari dalam sana juga masih bisa terjadi penukaran udara. Jadi fungsinya untuk pemirsa. Iya, karena Untuk sirkulasi udara. iya. Oke. Kita lanjut. Ini apa nih, dari bahan apa ini namanya? Railingnya? Itu railingnya hollow. Hollow ini ya? Iya, hollow Oh. dengan laser cutting juga, ini plat laser cutting. Iya. Iya. Oke. Oke. Nah, ini lagi menarik. Ya. Lampunya, seperti yang saya katakan tadi, lampunya itu variatif. Oh iya, ada. Nah, tiap Ada lampu lagi? itu ada lagi berbeda. Mudah-mudahan. Jadi banyak Sudah macam. tidak ada lampu yang sama nih. Iya. Itu. Iya. Ini yang kita matikan ya. Oke. Oke. Ini dari apa dia pesannya? Ini aluminium. Aluminium ya? Iya, ini aluminium semua kerjaan. Iya. Iya, kita lanjut Oke. ke atas. Ini bordes kedua. Nah, coba pemirsa, lihat lagi lampunya. Beda lagi. Jadi semua lampunya tidak ada yang sama di sini. Nah, untuk lantai 2, finish lantainya tetap sama, ukuran 80 granit. Oh, 80 ini. Iya. Ukuran 80. Ah, lampunya lagi Beda. beda lagi. Ada depan ada balkon. Ya, untuk sisi depan ini ada material ya. Ini ada balkon. Nah, railingnya juga itu dari hollow kombinasi dengan kayu dan laser cutting. Oh, bisa ya? Iya. Ini untuk handrail kayu, handrailnya saja kayu. Oh, iya. Ah, Oke. coba lihat lagi bentuknya berbeda. Nah, lampunya beda lagi tiap sisi. Nah, Ini- satu penambahan aksen ini untuk luar ini pakai batu alam. Oh, batu alam. Ya, batu alam. Untuk pemasangan batu alam nanti memang harus benar-benar ditangani orang-orang yang teliti pasang untuk. Tapi soalnya dia kombinasikan dengan lantainya, Pak ya. Iya. Jadi tidak terjadi perbedaan. Makanya dia upayakan antara aksen batu alamnya dengan lantainya itu hampir sama. Iya. Jadi kelihatan menyatu pemirsa. Iya. Ini kenapa? Ini sampai ada begini kenapa? Oh, Ada ini lumuran begitu. ini warna ini biasanya timbul ketika ini kayunya masih dari kayu yang masih baru. Oh. Artinya warna-warna kayu itu biasanya keluar kalau sudah kena air. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi ini ketika ditutup sudah tidak kena air itu dicat ulang. Jadi solusinya nanti untuk dicat ulang saya atau Iya, dicat khawatirnya begini, pas dicat ulang kembali lagi atau bagaimana, Pak? Nah, Tidak ini- bakalan terjadi seperti itu lagi. Biasanya sudah tidak ini karena ini kan artinya warna kayunya itu keluar. Biasanya tuh kalau untuk kayu yang kualitas bagus itu makanya sering direndam. Direndam. Supaya warna kayu itu keluar. Iya. Iya, oke lanjut ke dalam. Nah, untuk lantai 2 itu sendiri terdiri dari 2 kamar juga, sama dengan di Oh, bawah. dua juga ya. Iya, ukurannya sama, tetap Kita 4x4. Apa WC? Oh, WC dalam juga ya. WC dalam semua. Ini persis sama di lantai 1. Jadi pemirsa menariknya di rumah ini semua kamar masing-masing ada WC-nya. Ada WC-nya. Saya bisa menyimpulkan begitu ya? Iya. WC-nya bisa kita lihat ukurannya sama. Sama. Pintu bahan aluminium, klosetnya kloset duduk, semua dilengkapi dengan shower. Nah, cuma hanya di kamar utama yang pakai water heater. Iya. Dindingnya pun sama pakai dinding granit 30-60 sampai di plafon. Nah, coba. Oke. Coba pemirsa lihat lagi anunya, lampunya. Beda lagi. Kita coba nyalakan lagi lampunya.
Tapi di sini saya lihat ada permainan Pak Budi, permainan plafonnya, Iya, plafonnya ya sudah umum, drop ceiling. terseling. Iya. Pakai lampu LED strip warna biru. Keren. Lampu sudutnya itu kuning, lampu tengah ini beda lagi ya. Beda lah. Jadi setiap kamar itu berbeda lampu tengahnya. Jadi kalau masuk di kamar itu ada kesan berbeda. Iya. Oke, Oke. kita hentikan lagi. Oke, lanjut ke kamar Yang di sebelah. sebelah, sama juga ukurannya. Ini kayaknya mirroring ya Pak ya? Iya. Kalau untuk Tapi di ini sini- agak berbeda saya lihat. Iya, betul. Nah, ini untuk kamar ini ya ukurannya sama, tetap 4x4, ngikut dari ruangan kamar di bawah. Iya. Dilengkapi dengan WC. Nah, cuma tambahannya ini ada balkon satu lagi untuk area sisi samping bangunan. Karena ini posisi bangunan adalah tipe Sudut. hook atau sudut. Jadi dua sisi ini ada balkonnya juga untuk area sini. Handrailnya pakai kayu, railingnya pakai dari holo dan laser Jadi cutting. sumber cahaya dan sirkulasi udara itu dia maksimal Dua ya, sisi. karena dapat dari sisi depan dan sisi Samping. samping kiri. Iya. Betul. Iya. Betul. Oh ini. Oke. Oke, lanjut. Coba pemirsa lihat lagi lampunya. Nah, lampu pasti berbeda-beda. Lihat lagi. Kita coba nyalakan lagi. Ya, beda lagi. Oke, lanjut. Oke. Kita ke area. Nah, untuk ruangan Ini ini apa keluarga? ruangan keluarga. Atau biasa difungsikan untuk ke area menonton TV. Ya bisa. Ya, untuk sementara ini untuk area ruang keluarga aja dulu. Nah, terus ini ada tangga, ini naik ke area servis atau rooftopnya. Nah, jadi sini rooftop area ya? servisnya area ya yang digunakan untuk servis macam ruang cuci. Oh, di sini tuh Iya. ruang cucinya. Ruang cuci ada di sisi sini. Kemudian untuk area ruang jemur. Oh, di sini. Iya, Oh, jadi mungkin di sini tempat cuci. anunya. Ini area untuk mesin cuci. Mesin cuci. Iya. Oh, Nah, mesin cuci ini untuk jemur. iya. Nah, di sini di atas ini ada plat itu tandon air. Jadi pas di atas ini itu adalah tandon airnya. Iya. Tandon air. Terus begini Pak Budi, banyak sih kalau rooftop begini kan yang kita khawatirkan itu terjadi kebocoran di lantainya dan merembes ke dinding bawah. Itu bagaimana untuk mengantisipasi hal seperti itu? Saya rasa kejadian seperti ini banyak terjadi mungkin di rumah-rumah, apalagi yang menggunakan modal rooftop seperti ini. Iya, memang banyak. Dan salah satu untuk mentaktisi Mungkin tidak terjadinya di kamera. bocor itu adalah penanganan waktu pengerjaan plat sebelum pemasangan penutup lantai. Nah, itu terutama di waterproofing di atas plat sebelum dipasang keramiknya atau granitnya. Karena itu yang kadang luput dari pengawasan atau pemantauan dari pada saat pengerjaan. Jadi itu yang perlu utama. Nah, kemudian ketika pekerjaan waterproofing itu benar-benar dites juga dulu sebelum pengerjaan keramik itu dites. Tesnya itu tes rendam paling umum. Nah, biasanya kalau sudah area-area yang nggak luas kayak begini, itu biasanya luput dari tes rendam. Iya. Biasanya direndam itu hanya di WC karena ukurannya kecil. Nah, kalau area-area kayak begini itu biasanya luput, tidak di tes rendam lagi. Tidak diuji dulu. Iya, tidak diuji lagi. Gitu. Jadi setiap proses itu betul-betul harus kita detail. Iya. Kapan kita langkah yang seperti Pak Budi jelaskan tadi itu yang bisa rawan terjadi kebocoran. Iya. Apalagi kebocorannya itu baru ketahuan pada saat pekerjaan sudah selesai. Iya. Dan yang sering terjadi lagi itu baru ketahuan pada saat musim hujan. Iya, betul. Nah, satu juga biasanya ketika pemasangan keramik itu kemiringan dari pemasangan itu yang tidak benar-benar diperhatikan. Iya. Misalnya penempatan food drain-nya di mana, di sini, tapi ketika pemasangan kemiringannya
tidak terlalu baik gitu. Jadi air terkadang menumpuk di satu sisi atau satu titik yang tidak semuanya lari ke flood drain gitu. Nah, jadi sedikit untuk juga level lantai di area servis untuk mesin cuci ini kita agak tinggikan supaya kalau misalnya hujan airnya tidak lari ke mesin gitu. Iya. Jadi itu perlu. Nah, kemudian kalau untuk mengatasi kayak kebocoran itu juga itu biasanya perhatikan pada saat pemasangan lantai itu nat-natnya. Oh, nat ya? Iya. Oh, biasanya bisa. kalau umum itu biasanya langsung pakai semen biasanya untuk dijadikan nat. Oh. Iya. Kemudian ya kadang lah natnya itu tidak tertutup penuh misalnya. Iya. Nah, jadi salah satu untuk antisipasi pemasangan nat itu pakai material yang boleh saya sebut merek misalnya kayak AM. Nah, itu ditambah lagi dengan cairannya itu. Ini beli yang ownernya dia pakai apa nih? Ini sementara masih pakai cat no drop untuk sudut-sudutnya. Oh gitu. Iya. Itu untuk mengantisipasi aja. Iya. Nah, untuk area sini itu ini ada ruangan taman lah fungsinya. Taman? Iya. Oh, jadi nanti taman artinya untuk area-area bersantai. Bisa ditata misalnya untuk tanaman. Oh, jadi nanti mau di pot nanti di sini ya? Iya. Oh gitu. Fungsi awalnya itu untuk. Maka tadi pas owner sempat menjelaskan ke kita ini dia sempat menyebutkan taman. Iya. Jadi terus terang bagus satu agak bingung. Taman ada lantai 2. Iya. Oh, jadi mau memang dialukan ya? Biasanya tanaman pot ya? Iya. Area ini. Nah, ini ada satu bidang itu kita pasangkan roster. Roster ya? Iya. Kenapa dibuatkan roster di sini? Oh, supaya ya, lebih estetik lah. Estetik juga. Nah, dindingnya tidak polos-polos begitu saja. Betul. Gitu. Kemudian untuk di area ini kita pasangkan atau kita buat dinding-dinding vertikal. Iya. Jadi nanti di sisi sini itu bisa di antara tiang-tiang ini itu bisa dipasangi laser cutting. Oh, masih mau ditambahkan ini? Iya, bisa jadi alternatif lah. Oh, iya. Bisa untuk lebih estetik lagi, bisa dipasang laser cutting atau tanaman-tanaman merambat begitu. Iya. Lebih hijau-hijau lagi. Memang di sini katanya mau dibuatkan taman apa bersama aja. Iya. Tapi tamannya taman kering. Taman gitu. kering ya? Ya, artinya untuk sebagai penyejuk iya, bagus juga sih sebenarnya. Untuk menghilangkan stres bagi penghuni Betul. rumah. Nah, ini suasananya kalau sore kayak begini, ya sejuk-sejuk gini. Tiupan angin juga dari depan itu ya sangat terasa. Sangat terasa. Sangat terasa. Nah, ini kita buatkan kanopi di sini. Iya. Di atas pintu itu mencegah tempias air. Tempias air. Tapi bagaimana Pak Budi seumpama ini kan oke lah. Apalagi air ini kan sering terjadi badai. Iya. Kalau untuk bagian atas kan sejamin masih aman lah. Masih. Tapi bagaimana kalau tempiasannya itu masih merembet sampai ke bawah? Itu kira-kira solusi yang mungkin Pak Budi bisa berikan kalau terjadi seperti itu, terutama ke yang si pemilik rumah gimana? Ini kan kalau di atas kan oke, saya anggap masih aman. Tapi kalau terjadi badai seperti yang terjadi akhir-akhir ini kan dia tempiasannya sampai ke dalam bagian bawah, iya. Iya, benar. Nah, untuk penanganan hal semacam itu ada yang jangka panjang, ada yang bersifat sementara sebenarnya. Ya kalau untuk mengatasi semacam itu untuk jangka panjangnya ya kita buat kanopi aja di atas. Nah, jadi itu untuk jangka panjang. Cuma untuk kalau jangka pendeknya itu ya paling kita pasang pintu pengaman misalnya kita buat dia agak lebih rapat. Oh gitu. Iya, jadi ketika tempias air, pantulan air dari lantai itu tidak ada yang menghalangi, gitu. Jadi ya itu salah satunya. Kalau lebih amannya ya pakai dibuat kanopi aja, kanopi dari kaca, tambahkan lagi ya, material lain itu lebih aman lagi. Jadi meskipun hujan ya area ini tetap berfungsi gitu. Ya kalau saya rasa sih ada bagusnya kalau kita pakai kanopi yang kaca lagi, itu jadi tetap cahayanya tetap dapat. Iya, betul.
Dan lebih aman saya rasa kalau meskipun hujan kan si pemilik rumah tetap bisa duduk di sini pemirsa. Betul? Iya. Betul. Jadi Kan yang kita butuhkan hanya pemandangan mungkin dari atas, kan Iya. tetap tidak menghalangi. tetap tidak. Begitu. Iya. Ya, bagaimana? Saya rasa mungkin sekian ya Pak Budi. Iya, nanti kita ketika sudah selesai untuk pemasangan pagar, pengerjaan pagarnya, itu nanti bisa kita review lagi untuk pagar. Karena yang pekerjaan yang belum selesai itu sisa pagar. Gitu. Ya, jadi apa nih? Sekian konten kita kali ini di Palangga ya Pak ya. Iya. Ini menarik juga karena terjadi beberapa banyak kombinasi di sini yang kita bisa dapatkan. Iya. Tadi ada yang rumah digabungkan, lampunya yang hampir tidak ada yang sama, Iya. dengan bentuk-bentuk estetika ruangannya. Iya. Jadi banyak hal menarik di rumah ini. Mungkin seperti biasa closing kita, Pak Budi mungkin bisa memberikan sedikit saran atau apa yang bisa Pak Budi bisa sampaikan ke pemirsa channel Jagonya Arsitek. Iya. Terima kasih. Oke. Sedikit saran untuk rumah ini dari segi desain itu pertama-tama waktu ketika didesain itu memang sangat memperhatikan kebutuhan dari owner. Oh, fungsi. Iya, fungsinya. Oke, Nah, jadi siap. ketika tahap desain itu apa yang menjadi masukan dari pemilik itu kita tampung semua, kemudian kita olahkan. Jadi benar-benar hasil atau outputnya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari owner sendiri. Karena menggunakan jasa arsitek lah misalnya begitu, Iya. terkadang itu si klien itu biasanya cuma saya maunya 2 kamar, lantai 1, lantai 2 2 kamar. Nah tapi terkadang ada unsur-unsur misalnya saya maunya ada sedikit kayak gini, itu kadang luput, tidak dikonsultasikan oleh klien gitu. Nah, jadi kalau ini rumah ini betul-betul sampai pada saat pengerjaan sampai di tahap ini itu si pemilik konsultasinya ke arsitek jalan. Iya. Jadi ketika ada yang menjadi pertanyaannya itu bisa dicarikan solusi, misalnya ada mau perubahan sedikit, mau kayak seperti ini, itu bisa. Oh ya, ini. Jadi bisa saya pastikan ownernya bisa apa nih? Dibantu untuk berpikir ya, setiap ada kendala Pak Budi selalu memberikan solusi. Iya. Jadi agak membantu pemilik rumah untuk berpikir terkait desain dan pelaksanaan rumahnya. Iya. Jadi ini boleh dibilang ini pemirsa lebih ke aneh ya, pendampingan full ya. Iya, betul. Jadi Jadi, di sini sampai selesai bangunannya itu fungsi dari arsiteknya itu tetap mendampingi si pemilik rumah. Jadi ini sampai namanya selesai. pendampingan full, mulai Iya. dari proses desain sampai proses tahapan pelaksanaan. Iya, betul sekali. Jadi sekian pemirsa dari kami, saya Pak Iwal sebagai host di sini dan Pak Budi sebagai arsitek mengucapkan terima kasih telah menyaksikan konten kita dari awal sampai akhir. Sebelum mengakhiri video, seperti biasa, kami mengingatkan sobat arsitek untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya.